wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali di dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kurban dan akikoh. Kurban adalah sebuah kisah nyata spektakuler yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mentaati dan mencintai Tuhannya. Ketaatan terhadap Yang Maha Kuasa tiada tanding, bukan lagi hal kecil, menyembelih sang buah hati atas perintah Allah Ta'ala. Sang anak pun demikian. Rasa tunduknya terhadap Tuhan dan hormat kepada orang tua menggugurkan rasa takutnya ketika sebilah pisau menghampiri lehernya. Kisah inilah yang menjadi awal mula perintah untuk berkurban. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita untuk mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan dunia. Bersabar atas segala cobaan yang diturunkan Allah kepada hambanya, serta bersyukur atas rezeki dan rahmat yang Allah limpahkan. Kali ini kita mempelajari kurban dan akikoh agar kita mampu memahaminya secara mendalam melalui dalil-dalil nakli dan peristiwa nyata, dan kita memiliki sifat rela berkorban, taat, empati, disiplin, dan kerja keras. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak materinya. Kurban dan akikoh. Ketika kita berbicara tentang kurban dan akikoh, jelas pasti kita akan membahas tentang penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan adalah mematikan hewan dengan cara diputus urat nadi dan saluran makanan menurut syariat Islam dengan alat tertentu atau pisau agar halal dimakan. Cara penyembelihan hewan ada dua cara, yaitu secara tradisional dan secara mekanik atau modern. Penyembelihan secara tradisional artinya penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana, misalnya pisau, parang, pedang, dan sebagainya. Sedangkan penyembelihan secara mekanik adalah penyembelihan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Nah, anak-anak, ketika kita melihat proses penyembelihan hewan yang biasa kita lihat yang terjadi ketika bulan Hari Raya Idul Adha, kita sering melihat cara pemotongan hewan dengan cara sederhana. Dalam melaksanakan penyembelihan hewan, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh atau sesuai dengan syariat Islam. Antara lain, 1. Orang yang menyembelih harus beragama Islam. 2. Menyembelih dengan senang saja. Yang ketiga, penyembelih sudah balik dan berakal sehat. Yang keempat, sebelum menyembelih menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Yang kelima, hewan yang akan disembelih dalam keadaan masih hidup. Yang keenam, hewan yang akan disembelih termasuk jenis hewan yang halal, misalnya ayam, bebek, mentok, angsa, kambing, sapi, kerbau, unta, dan sebagainya. Yang ketujuh, alat yang dipakai menyembelih terbuat dari logam dan tajam. 8. Alat yang dipakai menyembelih bukan terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Yang ke-9, penyembelihan dilakukan pada bagian leher hingga putus saluran makanan dan pernafasan serta 2 urat lehernya. Dan yang ke-10, pada saat penyembelihan harus dipastikan saluran makanan dan pernafasan serta urat leher sudah terputus. Untuk penyembelihan hewan kurban dan akikoh digunakan 2 cara. 1. Bisa dengan cara menyembelih secara tradisional, bisa juga dilakukan secara modern. Tata cara penyembelihan hewan secara tradisional diantaranya adalah 1.
perlu menyiapkan lubang untuk menampung darah, jadi supaya darah itu tidak tercecer kemana-mana. 2. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. Yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepala ditekan ke bawah. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, berniat menyembelih hewan. Yang keenam, membaca basmalah dan berdoa. Di antaranya adalah Bismillahi wallahu akbar. Yang ketujuh, pisau diarahkan ke leher binatang, lalu menyembelih sampai putus saluran dan pernapasan serta 2 urat nadi, sehingga hewan tersebut bisa langsung mati. Nah, anak-anak, di samping menyembelih hewan secara tradisional, ada juga penyembelihan hewan secara modern atau mekanik. Kurban, pengertian kurban. Kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah, yang berarti menyembelih binatang pada pagi hari. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya dan hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, sesuai dengan ketentuan syara atau hukum Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan di depan tadi, tata cara penyembelihan hewan. Ibadah kurban selain mengandung makna takorrub kepada Allah, tetapi juga mengandung makna kesetiakawanan sosial dan peningkatan gizi masyarakat. Oleh karena itu, berkurban sangat dianjurkan dan hukumnya sunnah. Dasar hukum berkurban adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Nah, dari ayat ini maka jelas bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat dan berkurban. Jenis-jenis hewan yang dapat dijadikan kurban. Hewan yang dapat dijadikan kurban antara lain unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Nah, syarat-syarat hewan untuk kurban adalah 1. Hewan yang akan dijadikan untuk kurban hendaklah hewan jantan yang sehat, bersih, tidak ada cacat seperti buta, pincang, dan sebagainya. Yang kedua, hewan yang dikurbankan hendaklah cukup umur. Yang ketiga, kambing dan domba sudah berumur 1 tahun atau lebih, sedangkan sapi dan kerbau berumur 2 tahun atau seekor sapi atau kerbau untuk 7 orang dan kambing setiap ekor untuk 1 orang. Selanjutnya, hikmah kurban. Dalam ajaran Islam, setiap perbuatan yang dianjurkan pasti memiliki manfaat dan kegunaan. Demikian juga ibadah kurban terdapat beberapa fungsi. Di antaranya adalah 1. Menjadi bukti ketaatan kepada Allah. Orang yang berkurban sebagai tanda syukur atas rizki yang telah diterima. Dan yang ketiga, mencegah sikap tamak atau rakus. Yang keempat, menunjukkan rasa belas kasih kepada sesama manusia. Dan yang kelima, menjembatani kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Yang keenam, melatih semangat berkorban untuk kepentingan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, demikian hikmah berkorban. Oleh karena itu, apabila kita mempunyai rezeki,
maka janganlah takut untuk berkurban. Akikoh. Menurut bahasa, akikoh berasal dari kata akko yang berarti bulu hewan yang baru lahir. Sedangkan menurut istilah, akikoh adalah menyembelih hewan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mensyukuri nikmat atas kelahiran seorang anak. Hukum akikoh. Ada beberapa pendapat tentang hukum akikoh. Nah, dari pendapat-pendapat itu dapat disimpulkan bahwa hukum akikoh itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang diutamakan. Akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran seorang anak, dicukur rambutnya dan diberi nama. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Samurata anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullun ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma, yang artinya dari Samurah dari Nabi beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan akikohnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Yang dimaksud tergadai pada hadis di atas adalah sebagaimana barang gadaian yang harus ditebus dengan uang. Begitu juga dengan anak yang baru lahir ditebus dengan menyembelih akikoh. Orang yang melaksanakan akikoh adalah orang yang bertanggung jawab atas biaya hidup si anak. Ketentuan hewan akikoh. Ketentuan dan persyaratan hewan akikoh sama seperti hewan kurban, yaitu hewan yang sehat, tidak cacat, atau terlalu kurus. Yang kedua, jumlah binatang akikoh bagi bayi laki-laki 2 ekor kambing dan bagi bayi perempuan 1 ekor kambing. Yang ketiga, waktu penyembelihan akikoh disunahkan pada hari ke-7 dari kelahiran. Namun, kalau belum ada kelonggaran pada hari itu, boleh di hari lain asal anak tersebut belum mencapai dewasa. Yang keempat, ketika menyembelihnya disunahkan membaca doa terlebih dahulu. Dan yang kelima, disunahkan agar daging akikoh dimasak terlebih dahulu baru disedekahkan. Hikmah akikoh. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah atas kelahiran anak. Yang kedua, menjadi wasilah atau alat mempermudah dalam mendidik anak. Yang ketiga, memperoleh keridhaan Allah. Yang keempat, mempererat tali silaturahim antara saudara, antar teman, dan antar tetangga dengan cara membagi-bagikan masakan daging akikoh kepada sesamanya. Nah, anak-anak, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara akikoh dan kurban adalah apabila kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hewan yang dapat dikorbankan adalah unta, kerbau, sapi, kambing, dan domba. Sedangkan akikoh dilaksanakan ketika bayi itu lahir, yaitu pada hari ke-7. Yang kedua, hewan yang dijadikan akikoh adalah domba atau kambing. Bisa difahami ya anak-anak? Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan nantinya kita dapat melaksanakan kurban dan akikoh tanpa ada suatu halangan apapun. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kemudian hari. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.